Di sini Melvina pun merasa tertipu juga sama pabrik dan dia mengakui kesalahan. Kalau memang merasa tertipu harusnya dilaporkan dong pabriknya. Ini kan nggak ada laporan. Si Daviana tidak melakukan yang namanya pelaporan. Harusnya nih, langkah selanjutnya harusnya melakukan pelaporan terhadap pabrik tersebut. Surat terbuka buat Bepom. Tolong dong kalian jangan pelin-pelan ya. Di siaran pers Bepom kalian sendiri jelas-jelas bahwa kalian akan mencabut CPKB dan menghentikan produksi para pengusaha yang melakukan tindak kejahatan. Nih, kamu jelas-jelas nulis sendiri loh ya. Dan salah satunya adalah PT Derma Elok Pharma yang jelas-jelas menggunakan skincare yang berisi kandungan obat keras berbahaya. Tetapi kenapa ya kamu tetap memberikan izin edar? Dan izin edarnya ini masih baru loh, tanggal 13. Bagaimana maksudnya ini? Kami sebagai masyarakat ini kan juga ikut mengawasi kinerja kalian. Tapi kalau gini caranya, bagaimana kami bisa berpositif thinking sama kalian? Gak bener ini. Kalau gitu caranya ya buat apa siaran pers? Biarin aja dah, ugal-ugalan aja jualan skincare berbahaya. Kalau ujung-ujungnya ya cuma dibebasin aja lagi. Gak bener ini ceritanya. Teman-teman kan banyak banget ya yang penasaran kalau ada temuan seperti itu, owner ataupun pabriknya itu diapain sih? Saya juga penasaran banget. Nah, kita baca ya dari rilis Bepom itu. Terhadap pelanggaran tersebut, Bepom telah mengambil tegas sanksi administratif berupa pencabutan izin edar. Ini udah. Kemudian pencabutan sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB serta penghentian sementara kegiatan PSK yang meliputi produksi, peredaran, dan importasi melalui 76 unit bla bla bla. Nah, kita cek produk ya. Dan satu pabrik ini, jadi yang temuan 4 produk yang mengandung obat keras, 3 ada steroid dan juga asam retinol, dan 1 ada clindamycin kan kemarin. Nah, apakah Bepom itu masih ngasih nomor notifikasi untuk pabrik ini? Kita cek ya. Saya short khusus pabrik itu aja. Wah, ini baru aja berarti 13 Januari 2026 dapat nomor baru untuk brand lain ya. Di Desember 2025, next bulan November sampai Desember 2025, artinya masih dapat nomor izin edar loh. Kita cepetin aja ya. Oh, punya siapakah ini? Oke. And then kayak ini versi luxury-nya mungkin ya, namanya juga Prime. Ini apakah sama pemiliknya? Sebenarnya temuannya Bepom itu bulan apa sih? Jadi sanksinya apa sih? Ini pertanyaan saya ya. Ini ke Bepom ya. Saya nggak bermaksud untuk menjatuhkan pabriknya ya ataupun brand ownernya ya. Kenapa pabrik tersebut masih tetap dapat notifikasi? Artinya mereka selalu mengajukan notifikasi untuk produk-produk yang akan diproduksi. Semoga teman-teman punya pembelajaran yang baik ya dengan public warning kemarin. Ini sangat mengagetkan buat saya. Karena nggak disangka gitu ya. Firasat sih udah ada. Karena kadang-kadang testimoninya lebay banget dan kayak nggak masuk akal gitu. Jadi firasat tuh selalu ada ya. Jadi kalian, saya mau juga punya firasat yang kuat untuk produk-produk yang ada kandungan-kandungan bahaya supaya kalian bisa mempelajari kulit kalian tuh lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, thank you ya yang nanya-nanya produk macam-macam itu, merek-mereknya kalian coba cek baik-baik izin edarnya ya di Bepom, kemudian dari klaim-klaimnya, kemudian dari riwayat pemiliknya, riwayat brandnya itu dilihat ya, kemudian dari ciri fisiknya, oke? Terus lihat dari ciri fisiknya. Yang terakhir sudah ciri fisiknya, yang terakhir ada reaksi kulit kamu. Kalau perih panas sampai merah kulitnya, stop. Kalau ada beauty konsultannya, tanyakan. Ya, intinya kulit kamu harus didengar suaranya melalui reaksi. Jadi udah ingat 5 ini ya, itu semoga lebih
mudah untuk mendeteksi ya, ini red flag atau green flag. Di sini Melvina pun merasa tertipu juga sama pabrik dan dia mengakui kesalahan. Kalau memang merasa tertipu harusnya dilaporkan dong pabriknya. Ini kan nggak ada laporan. Si Daviana tidak melakukan yang namanya pelaporan. Harusnya langkah selanjutnya harusnya melakukan pelaporan terhadap pabrik tersebut. Karena apa? Pabrik itu sudah yang namanya merugikan kredibilitasnya si Daviana. Namanya jadi jelek kan? Makanya harus ditindaklanjuti. Laporkan pabrik tersebut. Kalau Daviana berani untuk melaporkan pabrik tersebut, ini akan menjadi contoh untuk owner-owner yang lain yang merasa dirinya tertipu oleh maklon atau pabrik. Seperti itu. Itu langkah yang harusnya diambil oleh Daviana. Itu menurut pandangan saya, ya. Jadi kalau misalkan kamu sampai laporin, bagus, makin bagus malah, ya. Good job Daviana, ya. Oke. Yang diumumkan itu terus, pemain lama terus. Alasannya kemasan Badan POM. Nah, kalian itu kerja apa enggak? Nah, sekarang ketipu lagi kau kan, kedua kali. Bukan kemarin lagi, tahun lalu kan. Dia katanya si Daviana Skincare ini bebenah. Hah? Aduh, bebenahnya kok. Artinya bebenah itu tuh kita memperbaiki kemarin, ya. Kita memperbaiki tipu-tipu kau itu. Ya, sekarang dicek lagi, ada lagi penemuannya terbaru lagi. Di orang yang sama lagi. Hah? Terus kemarin dia bawa si April pula. Banyak kali itu yang laku. Banyak banget itu yang laku. Kok bisa gitu loh? Aduh. Beginilah kalau orang tuh sudah pernah meraup keuntungan banyak, ya otomatis ya sayang gitu kan. Toh juga Badan POM ini bekerjanya lambat gitu ya kan. Tapi jangan salah kau, ada netizen zaman sekarang ya. Banyak dokter-dokter yang memihak sama ya orang-orang yang awam, tidak ngerti arti skincare, yang hanya bisa dipakai saja, dibeli, makan marketingnya orang-orang serakah seperti si Daviana ini. Salahkan pabrik lagi. Memang kalau kita kerja sama-sama orang, kalau kita kerja sama-sama orang itu, apakah kita tidak berhak tahu gitu ingredient apa yang dimasukkan ke situ? Apakah tidak ada musyawarah di awal gitu? Terus apa keuntungannya pabrik itu sehingga mereka itu mencampuri bahan-bahan yang tidak mereka sepakati gitu loh? Gimana coba? Aduh, aku nggak habis pikir ini sama si Daviana ini, sok lugu, muka-mukanya kayak muka-muka kayak gimana, memelas tanpa dosa gitu. Kalau ada di sini kalau Daviana aku ketok kok pakai ini ya. Kalian kira orang yang kalian bohongi itu tuh orang-orang yang paham skincare gitu? Terus orang-orang yang banyak uang gitu hanya karena mulut manis kau? Dan marketing kau yang bikin orang tergiur, orang-orang bodoh itu tergiur, netizen-netizen yang sudah membeli itu, aku bilang aja mereka itu pada bodoh, goblok, tolol, anjing. Ya kan, nggak usah dibeli kalau orang sudah pernah bermasalah. Itu tuh bukan kita. Aduh, jangan terlalu dipercaya lagi karena mereka itu sudah pernah meraup keuntungan yang besar masalahnya. Jadi kalau mereka pun bebenah pun ya nggak akan 100% bebenah itu. Terus sekarang ada lagi influencernya itu kan yang dibayar sama dia itu menyalahkan pabriknya, katanya tidak memakai bahan-bahan yang disepakati. Anjing.